Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan meminta bantuan nomor 7 dan 8 untuk membuatkan artefak yang bisa menyembunyikan aura. Walaupun nomor 7 tidak bisa menyanggupinya, namun nomor 8 ternyata memilikinya. Pada saat pertemuan berakhir dan Xiaoyan akan meninggalkan alam dewa kekacauan, tiba-tiba nomor 6 mengajaknya berbicara secara pribadi. Dia juga menyampaikan secara terbuka keinginannya agar Xiaoyan membantunya merebut kembali tahta, dan dia berjanji Taisu akan menarik pasukannya dari Sensi. Mengapa kamu mengatakan ini? Tampaknya kalian sangat yakin akan menang. Namun dari zaman kuno Sensi tidak pernah takut dengan Taisu. Jika harus berperang, prajurit Sensi juga tidak pernah takut. Aku juga tidak peduli siapa yang akan menjadi kaisar Taisu. Jadi ini bukanlah persyaratan yang layak kamu ajukan. Xiaoyan menolak gagasan dari Suqiantai. Terlepas dari kekuatan Suqiantai, namun sekarang dia tidak memiliki kekuasaan dan ingin memanfaatkan kekuatan Sensi untuk merebut kembali tahtanya. Tentu saja, menurut Xiaoyan hal semacam ini hanyalah omong kosong. Apakah kamu orang bodoh? Kamu seharusnya sudah bisa melihat bahwa perang kali ini tidaklah sesederhana itu. Jika hanya mengandalkan kekuatan Taisu, tidak mungkin bisa menyerang Sensi. Pernahkah kamu berpikir, jika Taisu gagal menyerang Sensi, Taisu akan menghadapi hukuman berat? Tanpa kekuatan besar sebagai dukungan, dendam lama Taisu terhadap Sensi mungkin telah lenyap selamanya. Seharusnya kamu tahu bahwa Taisu bisa bertahan sampai sekarang bukan karena keberuntungan. Apakah Yang Mulia tidak mengerti akan hal ini? Suqiantai adalah seorang monster tua berpengalaman. Sejak zaman kuno, dia telah melihat banyak bunga mekar dan layu, siklus kehidupan dan kematian, kemenangan dan kekalahan. Sehingga saat menghadapi Xiaoyan yang penuh kepercayaan diri, dia masih bisa berbicara dengan tenang. Dalam sekejap, keunggulan kembali ke pihaknya. Informasi ini bahkan lebih mengancam bagi Xiaoyan. Di dalam kata-katanya, seolah-olah dia memberitahu bahwa ada ancaman yang lebih besar. Bahkan Taisu pun tidak bertarung sendirian, melainkan ada kekuatan lain yang terlibat. Yang Mulia seharusnya telah melihat sendiri kehancuran dunia tanpa batas. Jika Yang Mulia tidak ingin Sensi menjadi seperti dunia tanpa batas, ku harap Yang Mulia memikirkan baik-baik tawaranku ini. Kata-kata Suqiantai terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ancaman seperti itu? Namun Xiaoyan tidak terlalu panik. Dia berpikir sejak zaman kuno, Sensi tidak pernah takut pada Taisu. Bahkan keberadaan Yang Mulia dan Master Jahat bukanlah untuk melawan Taisu. Jadi bagaimana mungkin pengatur permainan catur menjadi pion catur itu sendiri? Hanya untuk menghadapi Taisu saja, dengan kekuatan kami yang sekarang, itu sudah cukup. Suqiantai sangat marah saat mendengarnya. Jika Taisu begitu percaya diri, maka kita akan bertemu di medan perang untuk melihat kebenarannya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak menunggu Suqiantai untuk menanggapinya. Segera sosok birunya menghilang dari platform batu, meninggalkan Suqiantai sendirian di alam dewa kekacauan.
Meninggalkannya secara tiba-tiba juga merupakan bagian dari rencana Xiaoyan. Bagaimanapun, tidak mudah berurusan dengan monster tua seperti Suqiantai. Jadi dia tidak boleh membiarkan pembicaraan ini terlalu lama. Dengan kekuatannya yang sekarang, rahasianya akan terlalu mudah terungkap, sehingga jawaban singkat dan tegas serta kepergiannya yang cepat akan membuat Suqiantai berpikir lebih keras. Tentu saja Xiaoyan ingin Suqiantai tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas, jadi dia harus memainkan strategi yang tidak terduga. Dunia Taisu terkenal dengan kemajuan teknologinya yang telah mencapai puncak. Meskipun arah perkembangannya aneh, namun mereka masih menonjol dalam banyak aspek. Berdasarkan fakta bahwa posisi Xiaoyan dapat dikunci melalui giok pelacak, ini cukup untuk membuktikan kemajuan teknologi mereka. Pada saat ini di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, kesadaran Xiaoyan telah kembali ke tubuhnya. Setelah Xiaoyan menyempurnakan 2 pil Dewa dan Iblis, dia mengirimkannya ke dalam buku giok. Kemudian meminta nomor 1 untuk memberikannya kepada nomor 7. Tidak lama kemudian, di antara batu giok, nomor 1 juga memberikan titipan barang dari sosok lainnya. Setelah Xiaoyan memindainya, dia mendapati bahwa itu adalah sebuah kotak mewah. Saat membukanya, dia mendapati ada 2 buah benda, yaitu liontin giok dan kertas jimat. Liontin giok diberi nama Yiyu yang memerlukan energi untuk mengaktifkannya, sehingga dapat menyembunyikan auranya. Adapun kertas jimat disebut Sudong. Jika membakar kertas jimat ini dengan darahnya, maka dia bisa mendapatkan ruang kosong dan dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan pengganti cincin. Selain bisa dianggap lebih nyaman, itu juga memiliki ruang yang lebih besar. Hal yang lebih penting adalah ruang ini dikendalikan oleh jiwa, bukan tubuh fisik. Meskipun tubuh fisik hancur, namun ruang kosong ini akan tetap ada bersama jiwa. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melihat beberapa cincin di jarinya. Jika dia bisa langsung terhubung dengan ruang kosong, maka tentu saja itu akan menjadi jauh lebih sederhana. Ini cukup menarik. Hasil dari pertukaran sebelumnya dengan pil detoksifikasi, aku mendapatkan artefak untuk menyembunyikan aura. Meskipun aku belum menyempurnakan semua pil dewa dan iblis, tetapi nomor 7 juga memberiku jimat Sudong. Ini membuatku jadi berhutang budi. Tentu saja tidak ada makanan yang gratis di dunia ini. Sepertinya nomor 7 melakukan ini pasti memiliki tujuan yang tersembunyi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mulai tersenyum pahit. Namun dengan kekuatannya saat ini, apapun tujuan pihak lain, dia harus memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena telah menerimanya, maka dia juga tidak perlu sungkan. Setelah meneteskan darahnya, jimat Sudong mulai terbakar dan bersinar terang. Xiaoyan juga bisa merasakan koneksi dengan ruang kosong. Dengan gerakan tangannya, muncul sebuah celah spasial di depannya dan dia dapat merasakan ruang di dalamnya dengan jelas. Saat ini Xiaoyan masih menyelidikinya dengan cermat. Setelah memastikan keamanannya, Xiaoyan memasukkan beberapa barang yang tidak begitu penting ke dalam ruang kosong. Bagaimanapun, dia masih merasa tidak aman untuk memasukkan semuanya dan tetap bersikap berhati-hati. Di alam dewa kekacauan, selain dirinya ada 8 sosok lainnya. Tampaknya tidak ada yang bisa disebut teman, yang ada hanya kepentingan bersama. Bisa dianggap nomor 7 dan nomor 6 sama saja, sehingga tidak ada yang benar-benar dapat dipercaya sepenuhnya. Saat ini Xiaoyan merasa masih ada waktu, jadi dia mencoba menyempurnakan pil Dewa Laut Biru. Dengan menelan pil ini dapat membuat keabadian Kaisar memiliki kekuatan aturan yang hanya bisa dikendalikan keabadian para dewa. Adapun bahan utamanya adalah esensi darah keabadian para dewa.
Jika tubuh fisiknya mencapai level keabadian para dewa dengan bantuan pil ini, maka dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Bahan-bahan utamanya sudah cukup dan ada di Taman Lingpu. Hanya saja, esensi darah keabadian para dewa adalah hal yang merepotkan. Aku ingin tahu, apakah di sekte boneka dewa ini memiliki keabadian para dewa? Jika ada, maka aku mungkin bisa mengambil esensi darahnya. Saat Xiaoyan melaju dengan kompas terbangnya dan mendekati sekte boneka dewa, gelombang besar nyamuk iblis beracun masih terus mengikutinya, dan ada juga beberapa orang kuat. Saat kompas terbang Xiaoyan melintasi sebuah bintang, dia bahkan tidak dapat merasakan ada aura kuno yang muncul, padahal auranya seakan membuat bintang itu bergetar. Kemudian sebuah bayangan besar dengan sayap besar berubah menjadi pelangi panjang mengejar kompas terbang dengan kecepatan tinggi. Saat Xiaoyan sedang bersiap menyempurnakan pil, dia merasakan aura kuat yang mengejar dari belakangnya. Dia merasa aura ini tidak biasa. Apakah ini binatang buas kuno? Auranya sangat kuat. Xiaoyan bergumam pelan dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Selain itu, kecepatannya juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini, hanya dalam waktu singkat, maka makhluk itu mungkin bisa mengejarnya. Namun sekarang Xiaoyan memiliki Liontin Giok, jadi dia bisa mengujinya dan melihat cara kerjanya. Saat berikutnya, energi Xiaoyan memasuki Liontin Giok yang membuat semua auranya menghilang dan hanya menyisakan cahaya pil. Bagaimanapun, sekawanan nyamuk iblis beracun ini adalah hadiah besar untuk sekte boneka dewa. Dan jika dia juga bisa membawa binatang buas ini ke sana, maka itu akan jauh lebih baik. Tetapi kecepatannya sangat cepat, sehingga Xiaoyan harus mempercepat kompas terbangnya. Namun jika dia melakukannya, mungkin nyamuk iblis beracun akan tertinggal. Sehingga pilihan satu-satunya adalah mencoba kekuatan Liontin Giok ini. Untuk menghancurkan sekte boneka dewa, tentu saja akan sangat baik jika memiliki lebih banyak bantuan. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.